Baik, terima kasih Bu Oki. Ya, selamat siang untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk kesempatannya untuk bisa sharing di sesi pertama ya dari ASCA. Baik, mungkin tadi sudah banyak ya informasi yang disampaikan terkait dengan bagaimana kita harus bisa menyikapi ya terkait dengan supply chain agar lebih optimal lagi. Nah, hari ini saya izin menyampaikan terkait dengan implementasi artificial intelligence yang akan mengintegrasikan demand forecasting and inventory optimization. Ya, sedikit tadi sudah disampaikan oleh Bu Oki. Saya saat ini sebagai Head of Department dari program S2 Magister Manajemen Sistem Informasi atau MMSI. Jadi kalau di sini sudah S2, yang belum S2 boleh nanti kita bisa konsultasi setelah ini. Ya, saat ini juga saya menjabat sebagai profesional untuk Vice Chair, Facilitator, dan Independent Researcher. Jadi, in case mungkin nanti Bapak Ibu mau lihat beberapa topik riset terkait, ya nanti bisa lihat di Sinta ataupun Scopus, supaya nanti kita bisa kolaborasi bersama untuk riset ke depannya. Baik, untuk topik hari ini saya akan bagi menjadi 6 subtitle, ya 6 subtopik, di mana saya akan coba menjelaskan terkait dengan fenomena ataupun paradigma dari AI sendiri ya. Karena kita saat ini sudah 2 tahun dari belakangan ini, AI itu sudah menjadi bagian penting dari suatu organisasi. Dan bagaimana kita bisa menyikapi AI untuk bisa berkolaborasi dan bisa membangun performa bisnis kita. Kemudian nanti saya akan coba lihat mungkin dan akan coba bagaimana perkembangan AI yang ya sampai ini yang mungkin Bapak Ibu bisa melihat bisa dikaitkan dengan change. Tentu bahas dari sisi forecasting dan inventory optimization dan challenge serta future trends-nya. Kedepannya akan seperti apa nih implementasi AI yang nanti bisa bermanfaat di bidang supply chain. Oke, kalau kita lihat dari perkembangan saat ini, memang kita sudah masuk di era yang tidak mungkin kita tidak melek terkait dengan teknologi ya. Semua sektor, semua lini bisnis itu berakselerasi dengan cepat ya. Kita harus bisa memanage agar tidak terjadi overstock ya, ataupun stoknya habis, ataupun bagaimana kita bisa menjaga inventory itu sesuai agar cash flow kita juga aman. Nah, mungkin kalau kita lihat beranjak dari mekanisme supply chain yang kita lihat selama ini, fokusnya hanya berdasarkan customer demand, berdasarkan supply trend yang ada, berdasarkan pricing fluctuation, ataupun mungkin kompetitor buatnya apa, ya, ataupun kompetitor mengeluarkan inovasi apa, nah ini akan berimpact nih dengan barang di dalam kita. Ini mungkin menjadi mekanisme ataupun bagaimana kita melakukan analisa demand forecasting ya secara konvensional. Nah, namun ya semenjak AI masuk eh, eh, ke dalam kehidupan kita, nah kita sudah harus bisa lihat bagaimana kita bisa mengkolaborasikan ya, bagaimana AI ini bisa menjembatani semua proses yang ada. Karena kalau kita dengar kata AI, ya pasti eh, kepikirannya adalah bagaimana kita melakukan otomatisasi, bagaimana kita bisa membuat sistemnya akan lebih hebat ya, lebih akurat, mengurangi user error. Bagaimana kita bisa melakukan simulasi dengan data-data yang lebih tepat ya, bagaimana data ini bisa mensupport ya dari sisi hulu sampai hilirnya. Nah, ini adalah use case AI yang saat ini banyak dilakukan research dari beberapa penelitian-penelitian terkait ya, mulai dari demand forecasting, bagaimana kita bisa real time visibility, kita bisa cek anomali beberapa stok ya, mungkin kalau misalnya terjadi fraud dan lain-lain ya, ataupun fluktuasi yang terjadi ya di dalam gudang. Kita juga bisa lihat dari supplier management, skenario simulation, automatic replenishment, ataupun warehouse management. Nah, semua area yang kita jalankan sebenarnya itu terbuka untuk kita bisa melakukan kombinasi dengan menggunakan AI tersebut. Nah, apa benefitnya? Tentu akan banyak ya, dari sisi akurasi, cost saving, ataupun dari sisi efisiensi, customer satisfaction, skalabilitas ya. Itu semua akan terwujud kalau kita bisa menggunakan AI secara tepat
ya. Namun bagaimana yang harus kita lakukan? Nah, pertama tentu kita harus melakukan yang namanya evaluasi. Kita harus lihat sebenarnya secara bisnis proses aplikasi ataupun bisnis proses demand forecasting yang terjadi itu seperti apa yang dilakukan oleh kita. Nah, pun ya dari beberapa data yang terjadi, beberapa proses yang kita jalankan ya, kita bisa lihat dari historical data, kita bisa lihat dari market trend, kita juga bisa lihat dari semua kontribusi faktor ya yang kita dapatkan ya untuk bisa menghasilkan suatu demand forecasting. Nah, kalau kita beranjak dari sebelumnya, mungkin Bapak Ibu di sini ada yang pengusaha ya, yang punya standar bagaimana melakukan demand forecasting. Demand forecasting ini ada dua pendekatan. Ya, pertama kita sebut sebagai qualitative prediction. Nah, ini kalau Bapak Ibu dari mungkin dari kecil ya sudah merintis usaha sampai sekarang ini pasti Bapak Ibu punya yang namanya mindset. Ya, mindset bisnis yang mungkin tidak tergantikan dengan angka-angka ya. Jadi dari apa yang Bapak Ibu jalani selama ini Bapak Ibu udah tahu nih, kira-kira saya butuh berapa untuk bulan depan. Saya butuh harus stok di gudang saya berapa, saya harus butuh bahan bakunya berapa, itu Bapak Ibu bisa lakukan sendiri. Karena biasanya pebisnis ya ataupun orang-orang yang memang sudah pakar ya untuk menjalankan bisnisnya dari hulu sampai hilir, biasa mereka memiliki suatu mindset yang sangat kuat, ya. Nah, ada juga pendekatan yang kita sebut sebagai pendekatan quantitative forecasting. Di mana pendekatan quantitative forecasting ini kita sudah mulai melihat dari sisi data. Nah, tadi mungkin sebelumnya di sesi sebelumnya dengan Pak Badari banyak sekali dievaluasi ya, data itu banyak ya kita bisa gunakan untuk bisa mendukung ya mensupport untuk melakukan proses. Nah, di dalam quantitative forecasting kita sudah mulai bermain dengan grafik. Kita mulai bermain bagaimana kita mengolah data-data dari historical untuk bisa masuk ke dalam prediksi ya yang nantinya prediksi ini akan menjadi suatu landasan untuk kita bisa melakukan ataupun bisa melakukan offering ya. Nah, muncullah suatu teknologi yang namanya AI, ya. Di mana ini adalah tools tema pun paradigma baru, di mana kita bisa melihat dari semua struktur yang ada. Jadi kalau dulu mungkin kita pikirnya kalau saya stok, saya harus lihat dari data historical saya. 3 bulan lalu saya harus stok berapa? Saya rata-rata maka bulan depan saya harus stok dengan jumlah berapa. Nah, namun ya dengan perkembangan kondisi after pandemi COVID ya, after kita lihat behavior customer berubah, kita lihat tren di masyarakat berubah, faktornya itu menjadi banyak sekali. Ya, yang tadinya faktornya hanya lihat dari previous data, kita lihat dari data-data yang transaksi sebelumnya, maka itu tidak menjadi valid untuk kita bisa evaluasi lagi untuk bisa menghasilkan prediksi yang valid. Nah, data apa yang kita gunakan? Nah, parameternya semakin banyak Bapak Ibu. Ya, jadi tidak hanya dari sisi sales pattern, kita juga harus bisa lihat dari sisi uh, economic indicator ya. Kondisi global kita ya yang saat ini naik turun ya Bapak Ibu ya. Kita juga harus lihat sosial media sentimen analisis ya. Kita harus lihat bagaimana sentimen yang ada terkait dengan perusahaan kita ya di organisasi. Kita juga harus lihat ya kemungkinannya seperti apa. Kita juga harus lihat dari weather forecast ya. Banyak terjadi ya dari sisi bencana alam mungkin ya dari cuaca ya ataupun dari sisi competitive action, local market event ya ada beberapa kegiatan-kegiatan lokal market yang mungkin akan berpengaruh ya terkait dengan penjualannya kita price dan tentunya promotion ya. Ini semakin banyak parameternya. Nah, dulu mungkin kita pakai Excel ya, kita coba pakai rumus ya, kita ambil average ya, kita tahu nilai rata-ratanya yang akan saya stok berapa. Tapi dengan parameter sebanyak ini, kita tidak mungkin pakai cara manual. Ya, kita harus bisa memanfaatkan teknologi. Salah satunya adalah AI, Bapak Ibu. Nah, di dalam konsep solusi yang aku dapatkan beberapa sumber. Jadi dulu ya mungkin teknologinya belum ada ya, kita sebutnya no forecasting ya. Pokoknya ada modal ya kita beli stoknya ya, laku ya jual, habis beli lagi ya. Kemudian kita masuk ke dalam native forecasting ya, di mana kita mulai mencoba ya melihat ya kira-kira dengan metode yang tidak unstructured ya, tidak tidak
menggunakan suatu metodologi khusus ya, kita coba melihat forecastingnya kira-kira berapa yang harus saya gunakan, itu sudah mulai menghitung dari sisi profit dan lain-lain, cost dan lain-lain. Kemudian kita masuklah ke statistik forecasting ya. Kita mulai pakai grafik-grafik statistik ya. Kita coba lihat ya bagaimana kira-kira jumlah yang ideal untuk kita forecast ya. Kemudian kita masuk ke dalam era demand planning di mana mulai kita melakukan prediksi ya berdasarkan data hierarki yang ada. Kita coba lihat ya jumlah customer kita berapa, jumlah barang promosi yang kita lakukan berapa besar ya, sehingga kita bisa lihat kira-kira berapa demand yang akan ada. Nah, kemudian berangsur lagi masuk ke era demand modeling ya, di mana di dalam demand modeling ini kita mulai menambahkan berbagai parameter. Kita mulai lihat dari politik dan lain-lain ya, kondisi volatile ekonomi dan lain-lain. Dan akhirnya kita harus menggunakan yang namanya machine learning, Bapak Ibu. Di mana ini adalah suatu teknologi yang kita memberikan kesempatan untuk mesinnya belajar. Ya, jadi tidak lagi kita sebagai user yang akan mengelola datanya, tapi menggunakan mesin yang melakukan otomatisasi. Ya, dulu mungkin machine learning yang kita gunakan berdasarkan data yang sudah kita sediakan ya di organisasi. Tapi dengan kondisi yang saat ini, mesin itu semakin canggih Bapak Ibu. Ya, semakin agile ya, di mana kita bisa melakukannya secara real time. Datanya pun tidak hanya berdasarkan data internal dari organisasi, tapi juga bisa kita dengan analisis yang ada di sentimen yang ada di luar ya. Mungkin Bapak Ibu yang punya organisasi, yang punya perusahaan, punya sistem yang bisa melihat ya kira-kira sentimennya positif atau negatif nih terkait dengan barang ataupun produk yang saya keluarkan. Nah, dengan mekanisme AI ini eh, persaingan akan semakin pelik Bapak Ibu ya, akan semakin banyak. Mungkin kita harus lihat dan semakin kita harus bisa mengupdate ya seluruh datanya dan kita harus juga aware ya terkait dengan parameter-parameter tersebut. Karena parameternya tambah. Ya, tidak lagi berdasarkan historical data, tapi parameternya dari eksternal data yang harus kita embed ke dalam organisasi kita. Di sini ya ada beberapa teknik yang bisa kita gunakan. Mungkin saya tidak akan secara teknikal ya Bapak Ibu. Tapi nanti Bapak Ibu bisa coba bawakan, bisa coba konsultasikan ya dengan pakar teknologi yang bisa melihat kemungkinan bagaimana nih machine learning ini bisa membantu organisasi Bapak Ibu untuk bekerja lebih efektif lagi. Ada beberapa teknik yang bisa digunakan seperti supervised learning, unsupervised learning, ataupun reinforcement learning ya, di mana kita bisa memberikan suatu eh, struktur ya di dalam mesin nanti ya di dalam mesin AI nanti untuk mereka bisa memberikan rekomendasi yang berdasarkan data yang kita support, data source yang kita sudah labeling ataupun data yang sifatnya unstructured. Ya, jadi mungkin kalau data perusahaan Bapak Ibu akan pakai supervised learning, tapi mungkin untuk data-data yang tidak Bapak Ibu ketahui ya, mungkin lebih ke arah tren ya, lebih ke arah sentimen ya, Bapak Ibu bisa menggunakan unsupervised learning dan tekniknya pun banyak Bapak Ibu, ada deep learning, natural language processing, ataupun time series analysis. Nah, ini kita harus mulai melek ya terkait dengan kemungkinan ataupun peluang tersebut. Karena peluang ini bertambah akurat, bertambah presisi Bapak Ibu. Ya, karena kalau kita lihat kembangan AI pun sampai saat ini sudah masuk ke dalam era yang namanya generative AI. Ya, sekarang bahkan ada beberapa perusahaan, kalau Bapak Ibu ada lihat beberapa video ya dari beberapa perusahaan di China, ya, mereka sedang bangun pabrik yang di mana pabriknya tidak ada orang sama sekali, Bapak Ibu. Ya, semua dijalankan dengan mesin, ya, produksinya bisa dilakukan secara massal, mereka bisa efisiensi, tidak perlu lampu, ya, semua dilakukan semua dengan mesin dan semua presisi hasilnya, ya. Nah, kita masuk dalam era seperti ini, di mana mungkin kita tidak perlu lagi keterlibatan dari orang ya ke depannya. Tapi dengan mesin yang kita rancang, dengan mesin yang mungkin nanti kita coba explore ya, lebih sesuai dengan parameter-parameter data yang semakin banyak tersebut, mesin ini akan semakin canggih, Bapak Ibu. Nah, ini yang mungkin kita harus coba persiapkan ke depannya. Karena kalau kita lihat mekanismenya itu akan semakin banyak ya generative AI masuk ya, kita juga akan lihat bagaimana sistem akan semakin rigid dan semakin bisa memberikan kontribusi
di dalam performa bisnis kita. Nah, ini yang kita tidak bisa pungkiri lagi ke depannya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, tentu kita harus bisa melakukan implementasi ya ke dalam mekanisme yang kita lakukan selama ini. Jadi kita bisa lihat ya dari sisi objektif yang mau kita targetkan akan seperti apa, modelingnya akan seperti apa. Ini ada beberapa step yang Bapak Ibu nanti bisa lakukan. Ya, jadi nanti kita harus lihat ya dari sisi perspektif mindset bisnis yang ada, kira-kira apa nih yang mungkin bisa saya akselerasi dengan menggunakan AI. Nah, kemudian kita coba bangun sistemnya. Ya, tadi kan banyak teknik ya yang bisa digunakan. Datanya pun harus jelas. Parameter yang kita akan gunakan juga harus kita dari Pak Ibu. Tapi kita juga harus lihat dari eksternal faktor yang akan semakin banyak, yang akan semakin memberikan kontribusi nyata untuk memberikan suatu validasi dari suatu data yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk melakukan prediksi ke depannya. Apa challenge-nya? Kalau kita sudah menggunakan hal itu ataupun apa yang harus kita lakukan ya untuk bisa mengimplementasikan hal tersebut. Yang pertama tentunya data Bapak Ibu. Ya, kita mulai melihat ya bagaimana kita bisa mengkonsolidasikan semua data internal dan eksternal yang bisa mendukung, mensupport di dalam implementasi AI ini. Dan tentu yang kedua Nah, adalah ya Bu eh, Tanti, 2 menit lagi waktunya ya Bu bisa ya. dipercepat. Ya, Ya, baik. siap. Yang kedua adalah terkait dengan resistensi waktu, ya, resistensi change ya. Jadi ya saya yakin ya ketika AI ini masuk pasti akan ada pemikiran-pemikiran yang berpikir bahwa oh ini akan merubah bisnis proses, ini akan merubah pola bisnis dan lain-lain Bapak Ibu ya. Tapi kita harus lihat bagaimana hal ini bisa kita akomodir untuk bisa merubah ke arah yang lebih baik. Tentu initial investment yang akan diperlukan ya dan security compliance juga akan menjadi suatu concern yang harus dipertimbangkan ketika implementasi AI ini dijalankan. Future trendnya akan semakin banyak Bapak Ibu ya dari segala area mau retail, manufacturing, construction, food and beverage ataupun healthcare pharmaceutical itu akan banyak sekali yang bisa diimplementasikan. Bahkan ada beberapa teknologi computer vision, IoT ya, itu akan semakin banyak ya bisa mensupport di dalam kondisi organisasi Bapak Ibu sekalian. Ya, oke. Dari sini mungkin akan banyak sekali ya opportunity yang mungkin Bapak Ibu bisa gali ya untuk bisa meningkatkan performa ataupun bisa meningkatkan operasional bisnis Bapak Ibu sekalian. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Semoga ini bisa membuka mindset Bapak Ibu ya untuk mulai uh, untuk bisa menjalani operasional di Dices. Ya, itu mungkin dari saya. Ini kontak person saya in case nanti Bapak Ibu mau kontak lebih jauh.